Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Semut dan rayap adalah dua serangga kecil yang hidup dalam koloni. Keduanya adalah hewan kecil yang pastinya dikenali banyak orang. Semut dan rayap sepertinya bisa kita temukan di sekitar tempat tinggal kita. Nggak usah dicari, juga pada nongol sendiri. Kedua hewan ini punya massa yang lumayan banyak, dan keduanya sering terlibat pertarungan. Nah, dalam video ini, admin akan membagikan informasi tentang perbandingan dan pertarungan di antara keduanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Ada banyak jenis semut yang hidup di bumi ini. Ada sekitar 12.000 jenis semut, meski ada pula yang mengatakan bahwa ada sekitar 30.000 jenis semut. Rata-rata ukuran semut hanya di bawah 1 cm, tapi ada pula jenis terbesar yang panjangnya bisa mencapai 4 cm. Namanya Dinoponera. Semut ini hidup di Amerika Selatan. Jenis rayap tidak sebanyak jenis semut. Setidaknya ada sekitar 3.000 jenis rayap yang hidup di bumi. Rata-rata ukuran rayap juga kecil, tapi agak lebih besar daripada semut. Jenis terbesar adalah Macrothermus bellicosus, yang panjangnya bisa mencapai 10 cm. Dari ukurannya, rayap lebih besar daripada semut. By the way, ada persamaan di antara keduanya, di mana ratu mereka adalah yang terbesar dengan ukuran yang berkali-kali lipat dari anggota di dalam koloni. Baik rayap atau semut juga bisa saja memiliki sayap dan akhirnya terbang, tapi hanya sebagian saja. Dengan banyaknya jenis semut yang ada, masing-masing punya senjata alami yang tentunya berbeda. Ada semut yang bisa menyengat seperti lebah. Mereka menyuntikkan racun dari ekornya yang tajam. Ada pula semut yang mampu menggigit. Lalu ada pula semut penjepit, di mana taring mereka bisa bergerak dengan sangat cepat. Sementara senjata alami rayap adalah rahang panjangnya. Mereka biasanya menjepit musuhnya dengan rahang itu. Pergerakan rahang rayap sangat cepat. Ada pula senjata rahasia rayap, di mana saat mereka terdesak, maka para rayap akan meledakkan dirinya. Semut adalah tipe hewan agresif dan penyerang. Sementara rayap adalah hewan yang santuy dan lebih defensif. Jika mereka bermain bola, semut jadi striker dan rayap jadi defender. Koloni semut dipimpin oleh ratu semut. Ada koloni dengan satu ratu, ada pula yang punya beberapa ratu. Tugas ratu adalah sebagai pemimpin, sekaligus semut petelur. Tugas utama ratu semut adalah bertelur, dan dalam satu hari bisa bertelur dalam jumlah yang banyak. Lalu ada semut pekerja yang tugasnya menjadi prajurit. Mereka menjaga ratu, telur, dan sarang. Mereka juga bertugas mencari makan dan membangun sarang. Lalu ada semut pejantan yang menjadi pasangan ratu. Tapi beberapa ratu semut bisa bertelur tanpa membutuhkan pejantan. Sementara rayap punya struktur koloni yang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan para semut. Ratu rayap berukuran paling besar. Tugasnya adalah makan dan bertelur. Lalu ada rayap pekerja yang bertugas mencari makan dan merawat telur serta larva. Dan yang terakhir adalah rayap prajurit. Mereka bertugas untuk menjaga sarang. Semut biasanya membuat sarang di dalam tanah, tapi ada pula yang membuat sarang di pohon dan bahkan daun. Sarang semut biasanya berupa lorong-lorong kompleks dengan ruangan tersendiri. Sementara sarang rayap merupakan bangunan yang luar biasa. Admin pernah membahas tentang sarang rayap di video sebelumnya. Mereka seperti arsitek sejati yang mampu membangun sarang dengan sangat rumit. Sarang rayap bisa menjulang ke permukaan tanah dan ukurannya lumayan besar, mengingat ukuran tubuh rayap yang begitu kecil. Semut adalah omnivora. Mereka memakan apa saja yang bisa dimakan. Semut bisa memakan buah dan daun. Mereka juga memakan hewan lain, bahkan yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari tubuhnya sendiri. Semut biasanya berburu mangsa dalam kelompok. Mereka sangat sulit untuk dilawan.
karena ukurannya yang kecil dan jumlahnya yang sangat banyak. Semut akan mengeroyok mangsanya dengan gigitan dan sengatan. Mereka akan menyuntikkan racun untuk melumpuhkan mangsanya. Jarang sekali ada mangsa yang berhasil kabur dari serangan semut. Sementara rayap adalah scavenger bagi bangkai pohon. Mereka menyukai selulosa yang ada pada kayu, sehingga tak jarang para rayap menjadi hama bagi perabotan rumah tangga. Rayap bisa menggerogoti kayu dengan mudah. Para pekerja memakan selulosa pada kayu. Sebagian dibawa ke sarang untuk jatah rayap prajurit dan sang ratu. Ada banyak hewan yang menjadikan rayap sebagai mangsa. Para burung biasanya berburu rayap yang sudah bisa terbang. Ayam memakan rayap yang keluar dari lubang sarangnya. Lalu para katak memakan mereka menggunakan lidahnya yang lengket. Giant anteater menjadikan rayap sebagai menu makan utama. Aardvark sering menggali sarang rayap dan memakan mereka. Armadillo tidak ketinggalan menjadikan rayap sebagai makanan. Beberapa jenis kera juga menyukai rayap. Dan hewan-hewan lain yang jika disebutkan satu persatu, maka jumlahnya terlalu banyak untuk diabsen. Sementara semut sebenarnya menghadapi pemangsa yang tidak berbeda jauh dengan para rayap. Semut yang terpisah dari koloni bisa saja dimangsa hewan lain yang ukurannya sebenarnya tidak berbeda jauh dengan mereka. Sementara burung dan mamalia besar juga ada yang menjadikan semut sebagai mangsanya. Kedua hewan ini menghadapi berbagai macam pemangsa. Untuk bertahan, mereka hidup dalam koloni yang besar agar bisa saling menjaga. Kedua hewan ini kadang dianggap sebagai hama dan pengganggu. Rayap sering merusak perabotan di dalam rumah. Makanan mereka yang berupa selulosa membuat para rayap mengincar perabotan di dalam rumah. Makanya perabotan di dalam rumah pakai besi atau kaca aja biar nggak dirayapin. Semut sering mengerubuti makanan kita, apalagi makanan yang manis. Mereka datang dengan cepat jika ada makanan yang luput dari pengawasan. Keduanya juga bisa menyerang manusia. Rayap biasanya menyerang dengan cubitan kecil dan sepertinya tidak berbahaya. Tapi beberapa semut punya racun, dan jika menggigit atau menyengat, maka bisa saja menyebabkan masalah serius. Salah satu semut yang paling berbahaya adalah semut peluru, yang bisa saja menyebabkan masalah serius pada manusia. Kedua hewan ini sering terlibat pertarungan, dan biasanya pertarungan dalam koloni yang besar. Beberapa semut adalah pemangsa yang berbahaya, dan mereka sering menyerang rayap. Pertarungan rayap dan semut agak mirip seperti pertarungan antara lebah dan tawon. Pasukan semut akan mendatangi sarang rayap. Mereka akan merangsek untuk memasuki lubang sarang. Para rayap juga tidak berdiam diri. Para prajurit dengan kepala yang besar itu memasang badan dan coba menghalau para semut yang akan memasuki sarang. Sebenarnya, rayap bisa saja mengalahkan semut jika duel 1 lawan 1. Tapi, semut menyerang secara keroyokan. Prajurit rayap mulai berguguran. Semut mulai masuk ke dalam sarang rayap. Beberapa rayap pekerja bergegas melaksanakan operasi pengamanan sang ratu. Mereka memindahkan ratu rayap ke dalam ruangan khusus, menutupi ruangan itu dengan sangat cepat. Semut yang berhasil masuk ke dalam sarang rayap akan mengambil telur dan larva rayap. Setelah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, para semut akan pulang dengan membawa makanan berupa rayap ke sarangnya. Dalam peperangan ini, semut tidak selalu berhasil mengalahkan para rayap. Semut bisa saja dikalahkan rayap, atau mungkin jadi korban rayap yang meledakkan diri. Jumlah koloni dan persiapan mereka menjadi salah satu faktor penentu dari pertarungan keduanya. Sepertinya kedua hewan ini punya kemampuan yang hampir sama. Keduanya bisa saja saling mengalahkan. Para semut adalah penyerang, dan rayap dipersiapkan untuk bertahan. Itulah sedikit informasi tentang perbandingan dan pertarungan antara semut versus rayap.
Semoga ada manfaatnya. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.